Toh nyatanya juga kita bisa lihat di luar sana banyak sekali ibu rumah tangga yang berkarir, banyak sekali ibu rumah tangga yang bekerja, dia tetap menjadi ibu rumah tangga. Saya lihat bahwa Mbak Sofa ini adalah masih umur 25 tahun. Itu sudah sekarang itu sudah menjadi calon doktor. Betul ya? Betul. Ini merupakan sebuah perempuan yang luar biasa. Bisa diceritakan bagaimana Mbak Sofa ini bisa berprestasi dalam dunia pendidikan, S1 beasiswa, S2 beasiswa, sampai S3 sekarang beasiswa? Sebenarnya kalau dibilang saya sebagai mahasiswi berprestasi itu kok kurang pantas ya Pak ya. Iya. Soalnya kita tahu ya, kalau mahasiswa berprestasi itu biasanya identik sama mahasiswa yang punya nilai akademik yang bagus, terus non akademiknya juga bagus, seperti pernah menjuarai perlombaan-perlombaan apa gitu di bidang nasional ataupun internasional. Nyatanya saya di bidang akademik juga masih belum jadi yang terbaik gitu, walaupun dalam IPK itu masuk dalam kategori dengan pujian kalau di Winsa. Di Winsa itu namanya dengan pujian, kalau di kampus lain bisa dikategorikan komlot lah ya. Iya. Tapi tidak jadi yang terbaik, jadi nomor 1 itu tidak gitu. Dan prestasi non akademik juga saya masih belum apa-apa, belum pernah menjuarai perlombaan apapun gitu. Jadi sebenarnya saya ini lebih pantas disebut sebagai mahasiswi biasa yang tidak punya tidak punya gengsi untuk berpendidikan tinggi dengan cara mandiri. Oke. Nah, tepatnya seperti itu. Ini Mbak, tantangan luar biasa di sekarang ini bahwa di kota-kota besar itu sering terjadi kekerasan yang sangat luar biasa. Bahkan perempuan itu sering dipikirkan oleh kaum laki-laki. Tidak takutkah ketika seorang perempuan itu berpendidikan tinggi lalu kemudian ada tindakan kekerasan seksualitas terhadap kaum perempuan misalnya? Nah itu Pak yang saya sangat sedihkan sekarang ini. Bahkan ketika saya melihat di media sosial sekarang, itu saya merasa sedih. Kenapa sih perempuan itu sekarang masih dianggap sebagai objek seksual ya kan? Sedih rasanya lihat yang seperti itu. Bahkan padahal perempuan ini sudah sangat diangkat derajatnya. Mereka dihormati. Perempuan itu terhormat, jangan dipandang dan dilecehkan seperti itu gitu loh. Dan kita sebagai perempuan itu ketika menemukan kejadian-kejadian yang seperti itu harus berani melawan harusnya. Jangan malu. Kejadian kekerasan seksual itu kan kadang nggak tahu waktu dan nggak tahu tempat ya Pak ya. Waktunya bisa di siang bolong, bisa di tempat-tempat publik, di jalan-jalan, di bis atau bahkan di kampus itu loh. Nah makanya itu kita sebagai perempuan itu ketika mengalami hal yang seperti itu atau bahkan menyaksikan nggak sampai mengalami, itu harus berani speak up, berani ngomong, berani menegur, berani melindungi diri sendiri. Nah seperti itu, jangan mau dilecehkan, jangan mau sampai diinjak-injak harga dirinya. Kita itu terhormat, jangan sampai bisa direndahkan oleh pandangan laki-laki yang bejat. Oke. Seperti itu. Ada gak trik seorang perempuan itu bisa menangani laki-laki yang sering menggoda sehingga terjerumus pada seksualitas misalnya? Trik-trik yang seperti itu ya. Misalnya kita jaga diri, jaga jarak juga dari laki-laki. Jangan tebar pesona juga. Cukup ketika kita misalnya berhubungan, berteman dekat dengan laki-laki, itu juga harus dijaga sikapnya. Akhlak perempuan itu sangat prioritas menurut saya. Jadi dari akhlak itu kita bisa dihormati, kita bisa dihargai seperti itu. Kalau pakaian itu menurut saya masih belum gitu Pak, karena laki-laki itu nggak melihat dari pakaiannya gitu, sekalipun udah berukut gitu ya perempuan. Tapi pikirannya kadang masih melayang terbang kemana-mana gitu. Jadi ya ini akhlak perempuan itu yang menurut saya paling utama. Yang paling utama akhlaknya. Iya. Oke. Mbak Sofa ini punya pasangan apa enggak?
Nah, itu saya belum tahu ini pasangannya gimana, Pak. Jadi nggak ada. Oke, Belum ada. oke, Mbak Sofa ini sudah pinter, misalnya, pinter, terus sudah berpendidikan tinggi dong. Apakah tidak berkeinginan untuk menjadi pasangan, misalnya mencari pasangan? Yes, kalau ditanya seperti itu sangat berkeinginan, Pak. Begitu, ya Oke, sangat berkeinginan. antara pendidikan dan pasangan lebih mana dulu? Karena orang itu begitu banyak mahasiswa sekarang itu lebih baik memilih pasangan, terus kemudian pendidikannya itu masih rendah dan sebagainya. Kalau kriteria pasangan itu menurut saya paling pertama adalah agama, akhlak, dan ya pendidikan itu sangat penting, Pak. Karena apa ya? Laki-laki itu kan dinilai dari isi kepalanya, pendidikannya, dari pinter atau tidaknya dia itu yang akan membawa kita ke kehidupan ke depannya kan. Gitu. Dan kita sebagai perempuan itu butuh laki-laki yang sosok laki-laki yang pintar, yang bisa membimbing kita baik dari segi agama, sosial maupun pendidikan pendidikan gitu, bisa mensupport kita. Oke. Sering terjadi bahwa seorang perempuan itu sering dilecehkan, bahkan dikatakan sebagai dari seorang laki-laki itu wanita yang lemah. Melihat situasi dan kondisi saat ini bahwa Mbak Sofa ini sudah berpendidikan tinggi lah, sudah menjadi calon doktor. Amin. Tentu kan seperti itu. Oke, apa yang ada di benak Mbak Sofa ketika ada seorang laki-laki melemahkan secara semuanya, secara visi, melemahkan bahwa seorang perempuan itu sudah tidak berdaya, melemahkan apalagi secara seksualitas misalnya. Apa tanggapan apa yang ada di benak Mbak Sofa ketika ada orang yang mengatakan seperti itu? Heran saya masih sama orang-orang yang masih berpikir apa ya, serendah itu menilai perempuan gitu. Padahal perempuan itu bisa diajak kerjasama, perempuan itu bisa setara dengan laki-laki, bisa berkedudukan yang sama, baik dalam bidang akademik misalnya, pekerjaan juga bisa, Pak. Jadi perempuan ini jangan dianggap lemah gitu saja, jangan dianggap tidak bisa memimpin misalnya, tidak bisa melindungi dirinya misalnya, tidak mampu membela hak-hak dia, tidak bisa sekuat laki-laki misalnya. Jangan dipikir seperti itu. Perempuan ini kalau bisa diajak kerjasama, itu tambah akan bisa membangun generasi yang lebih baik gitu loh. Kenapa tidak dilihat dari sisi situnya, diajak kerjasama? Jangan dilihat dari hal yang buruk-buruk, yang negatif-negatif. Oke, pernahkah nggak Mbak Sofa ini sebagai seorang perempuan yang sudah berpendidikan, lalu kemudian digoda oleh seorang laki-laki misalnya? Ya pernah, Pak, pasti itu. Iya. Pernah, Bagaimana ya. itu ceritanya itu? Ya misalnya ini apa ini di jalan atau apa? Ya di Misalnya. jalan atau misalnya sekarang itu kan dunia yang canggih ya. Dunia sekarang itu kan tinggal kita lihat platform misalnya di Facebook, di berbagai media, sering di DM misalnya, di chat misalnya atau di WA misalnya diajak untuk berkenalan, lalu kemudian menjurus pada dunia pasangan misalnya. Oh, kalau saya tipe-tipe orang yang cuek, Pak, masih cuek. Jadi untuk pasangan, untuk menikah dalam waktu dekat itu masih belum ke saya waktu sekarang ini gitu. Jadi Iya. masih ya kalau sekedar teman welcome saja saya. Tapi kalau untuk menjurus ke pasangan itu biasanya saya langsung stop dulu aja gitu. Oke. Nggak saya ghosting ya, stop dulu aja, kita coba pakai bahasa yang lain, coba melenceng ke pembahasan yang lain, jadi akhirnya sudah itu mungkin terlupakan gitu oleh dia. Oke. Cita-cita Mbak Sofa ini ingin jadi apa? Misalnya menjadi perempuan yang berkarir, akademisi, atau memang keterjun pada dunia lain misalnya? Cita-citanya pokoknya saya jadi orang yang bermanfaat, itu aja saya sudah sangat senang ya, Pak ya. Nah, lebih-lebih bisa bermanfaat di dunia akademisi. Nah, Oke. seperti itu. Oke, tapi kan sekarang itu kan sudah mencapai apa S3 ya. Tentu ini ada prestasi-prestasi luar biasa atau kalau memang bisa disebut orang yang pinter. Terus bisa kan tidak mudah untuk menjadi seorang yang beasiswa itu. Bisa diceritakan apa trik yang sebenarnya dalam sehari-hari Mbak Sofa ini?
Sebenarnya saya punya dua kunci saja, Pak. Oke. Dua kunci saya ini yang selalu saya pegang. Itu saya nekatan yang pertama, dan yang kedua nggak punya malu itu. Jadi apa namanya, gagal satu kali, gagal coba lagi, satu kali gagal lagi, coba lagi. Ya udah, nggak apa-apa, gagal itu buat pelajaran aja dulu gitu. Nanti apa namanya, seterusnya buat kita buat belajar, terus memperbaiki apa sih yang perlu kita perbaiki dari kesalahan yang kemarin itu. Nah, kenapa kok bisa saya itu sampai dapat beasiswa dari S1, S2 dan S3? Nah, itu kan dari awal saya memang bercita-cita ingin sekolah tinggi, tapi tidak ingin merepotkan orang tua. Nah, sedangkan kita tahu juga ya, orang tua itu apa namanya, pasti akan mendukung kita gitu, apapun cita-cita kita, walaupun mereka misalnya, kalau keluarga saya, orang tua saya itu dari bisa dikatakan dari perekonomian yang menengah ke bawah gitu ya. Jadi apa namanya, walaupun mereka tahu mereka itu dalam posisi itu, tapi mereka bakalan mendukung apapun cita-cita anaknya. Nah, dari situ saya itu nggak ingin orang tua saya ini apa namanya terbebani, walaupun mereka sama merasa tidak terbebani gitu. Tapi saya ingin berusaha berpendidikan tinggi, sekolah tinggi dengan cara saya sendiri. Nah, kalau teman-teman yang lain mungkin bisa ya sekolah sambil bekerja mandiri, bekerja sendiri, dapat finansial sendiri, membayar UKT sendiri. Nah, saya ini masih belum mampu untuk bekerja gitu. Jadi bagaimana caranya saya itu bisa apa namanya sekolah gratis ini gimana? Nah, akhirnya saya memutar otak ya, dengan cara saya membanting otak ya. Harus banting-banting otak. Nah, caranya ya itu, cara apply beasiswa. Nah, seperti itu. Beasiswa apapun saya coba, Pak. Dulu nggak langsung saya keterima gitu. Jadi di apa namanya S1 itu nggak langsung saya diterima di beasiswa yang di UINSA itu, belum. Banyak perjalanannya dan itu banyak jatuhnya gitu. Tapi itu kan jatuh itu kan bikin kita, mental kita kuat ya. Dari situ udah nggak rapuh lagi gitu, udah biasa gitu. Oke. Ada nggak tantangan dari beberapa orang, misalnya ada tetangga, dari teman, dari keluarga yang memang mengatakan, mengapa sih perempuan itu harus kuliah, mengapa tidak menikah lagi? Biasanya kan rata-rata tetangga biasanya, anaknya sudah menikah apa belum? Biasanya hal seperti itu. Apa yang Anda rasakan ketika ada orang yang mengatakan seperti itu? Ya itu wajar ya, Pak ya. Perempuan itu kan kalau di desa ya, saya kan tinggal di desa, Pak. Nah, itu kalau udah usia 20 itu kebanyakan sudah menikah gitu kan. Sedangkan saya ini di usia 25 kok sekolah terus gitu kan. Mau ngapain, nanti mau jadi apa, itu pasti ada gitu kan. Tapi untungnya nih, orang tua saya walaupun mereka itu pendidikannya tidak tinggi, mereka tidak pernah menuntut saya yang harus cepat menikah, harus ini, harus ini. Enggak, Pak. Mereka itu sangat support sekali sama apa yang saya cita-citakan, apa yang saya inginkan, kegiatan saya itu, bersyukurnya saya punya orang tua yang seperti itu. Nah, dari apa namanya stigma-stigma masyarakat yang apa namanya bahwa perempuan itu tidak boleh berpendidikan tinggi, misalnya setinggi setinggi apapun pendidikan perempuan nanti juga pasti ujung-ujungnya di dapur gitu kan misalnya. Nah, itu harus kita hilangkan sih, Pak. Jadi ya apa ya, perempuan itu perlu untuk berpendidikan tinggi. Istilahnya gini, kalau katanya Pak Fahrudin Faiz, apa namanya, dosen Winsuka ya, tokoh filsafat kan ya Pak, itu bilang kalau di dunia itu ada dua, laki-laki dan perempuan gitu. Kalau laki-laki itu harus berpendidikan tinggi, itu berarti peradaban dunia setengahnya sudah maju. Nah, setengahnya lagi bagaimana? Setengahnya lagi ya ini, perempuan harus dididik juga dengan pendidikan yang tinggi juga, biar sama-sama balance, semuanya sejajar rata. Karena pendidikan ini yang apa namanya akhirnya nanti mensejajarkan perempuan dan laki-laki ini gitu. Oke. Mengapa perempuan harus memilih antara misalnya antara rumah tangga dan bekerja? Kadang orang berpikiran bahwa lebih baik menjadi wanita karir misalnya, atau menjadi ibu rumah tangga, seolah-olah itu menjadi sebuah pilihan yang real, yang sudah tidak ada lagi pilihan lain. Apa yang Anda katakan ketika ada orang yang mengatakan perempuan harus menjadi apa namanya rumah tangga,
atau misalnya menjadi wanita karir misalnya? Kalau menurut saya itu bukan pilihan ya Pak. Jadi seperti ini, ketika perempuan memutuskan untuk menikah, berarti otomatis label ibu rumah tangga itu sudah disandang dia gitu. Jadi sudah otomatis dia itu sebagai ibu rumah tangga. Nah, beda lagi nanti kalau sebagai ibu rumah tangga kemudian dia pengennya berkarir. Nah, itu suatu pilihan gitu kan. Toh nyatanya juga kita bisa lihat di luar sana banyak sekali ibu rumah tangga yang berkarir. Banyak sekali ibu rumah tangga yang bekerja, dia tetap menjadi ibu rumah tangga seutuhnya. Dia tetap menjadi sosok ibu yang mengambil alih semua pekerjaan rumah, bisa kan semuanya itu. Jadi menjadi ibu rumah tangga dan menjadi perempuan yang kritis, menjadi perempuan yang bekerja, menjadi perempuan yang tetap aktif di bidang apapun, itu adalah tidak bisa dipilih menurut saya. Oke. Itu bukan pilihan. Perempuan itu tidak boleh memilih di antara dua itu. Kita bisa dua-duanya gitu. Oke. Atau bahkan lebih. Iya, tapi bisa lebih. Kan perempuan itu multi talent. Oke. Haruskah seorang perempuan itu berpendidikan tinggi? Harus sekali, wajib itu Pak. Soalnya gini, perempuan itu kita tahu ya, perempuan itu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Nah, pendidikan itu gerbang dari kemajuan peradaban. Nah, semakin tinggi pendidikan itu akan semakin cerdas orang itu menyikapi hidupnya. Nah, makanya dari situ kita juga tahu bahwasanya seorang ibu ini dia yang memunculkan karakter awal kan dari anak. 90% bahkan bisa dikatakan itu bibit dari watak, karakter dan semangat anak itu dari seorang ibu ini. Nah, kalau ibunya nggak berkualitas, bagaimana akan menghasilkan generasi yang berkualitas? Adalah menjadi seorang pengajar atau dosen. Iya. Oke, yang terakhir ini Mbak. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak muda yang sekarang ini? Tentu anak muda sekarang ini kan yang pertama, pendidikan sudah seperti ini. Tindakan kekerasan seksual pada mahasiswa atau mahasiswi itu sudah sering terjadi. Apa pesannya sekarang? Nah, satu pedoman yang saya pegang dari saya kecil dulu sampai sekarang itu masih sama Pak. Jadi dulu waktu saya sekolah di aliyah, masih belum aliyah, masih MTS, itu sudah digembleng sama Pak Kiai Abah Muhaimin Tamam almarhum. Nah, itu beliau menggembleng semua santri-santrinya yang sampai sekarang tuh masih menancap di diri saya. Dan itu pun yang yang jadi pedoman saya gitu selama ini gitu. Itu berbunyi gini. Inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Nah, wahai pemuda, sesungguhnya di tangan kalian itu terdapat urusan umat, dan di kaki kalian itu terdapat kehidupan umat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya maju atau tidaknya seorang generasi ini ya ada di tangan kamu gitu loh. Jadi kita nggak usah langsung seumpama aku menjadi pemimpin, nanti bagaimana, nggak usah langsung jauh seperti itu. Di diri kita sendiri aja dulu. Nah, misalnya seperti ini, kalau kita itu berbuat yang tidak bermanfaat, itu efeknya juga nanti ke masa depan kita gitu. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, itu akan ada konsekuensinya di kehidupan kita. Jadi kita harus punya tanggung jawab atas diri kita sendiri. Nah, ini anak muda, kamu kalau bisa berprestasi, kenapa harus tidak berprestasi gitu? Kenapa harus menghancurkan diri? Kita berprestasi aja biar enak, biar jadi orang yang bermanfaat gitu, daripada kita tidak berprestasi, kita menghancurkan diri. Itu juga kita ini generasi yang sangat diharapkan untuk kedepannya gitu loh. Jadi itu prinsip yang saya pegang dari dulu sampai sekarang, yaitu. Ada pilihan kalimat untuk Mbak Sofa. Kita pilih kalimat itu. Oke. Ganteng, ganteng tapi tidak kaya maksudnya. Oh, tidak kaya. Ganteng tapi tidak kaya, jelek tapi kaya. Oh, saya pilih jelek tapi kaya. Oke. Yang kedua,
Pilihan orang tua atau pilihan sendiri? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Mengapa? Karena orang tua saya itu ngasih saya kebebasan untuk memilih sendiri, dan pilihan saya pasti bisa dipertanggungjawabkan. Itu mereka percaya sekali. Nah, makanya itu pilihan sendiri. Oke. Oke, yang ketiga. Ganteng tapi tidak pinter. Jelek tapi pinter. Jelek tapi pinter. Oke. Oke, saya kira jawabannya Mbak Sofa saya kira memilih yang ganteng. Oke, yang keempat. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Wanita karir. Oke. Sukses di usia muda tapi tidak punya pasangan. Atau sukses di masa tua tapi punya pasangan. Sukses di masa tua tapi punya pasangan. Oke. Sama-sama Indonesia butuh anak muda, tangannya begini. Indonesia butuh anak muda. Oke, terima kasih. Iya, Oke. sama Pak.